Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ayal Hakim. Hari ini pada materi kuliah Genesa Bahan Galian materi ke-6, kita akan belajar bagaimana pegmatit bisa menunjukkan tekstur zonasi dan juga apa saja pemanfaatan dari mineral magnetit. Kita akan belajar satu persatu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana zonasi dari pegmatit. Pegmatit sendiri bisa mengalami evolusi internal pada mineralisasinya, kemudian dia akan membentuk sebuah tekstur yang berbentuk zoning ataupun zonasi. Dan umumnya dia akan meningkat akibat adanya jumlah air yang ada di sana. Semakin sedikit jumlah airnya, maka kemampuan untuk membentuk zoning itu semakin rendah karena zoning itu ditentukan oleh bagaimana mineral tersebut tumbuh, dan ketika mineral tersebut tumbuh pasti membutuhkan air. Sehingga umumnya zonasi itu ditunjukkan pada magma yang kaya akan air. Kemudian derajat dari internal zoning juga meningkat dengan meningkatnya rare metal ataupun logam jarang. Ada beberapa istilah untuk mendeskripsikan zoning pada pegmatit. Yang pertama ada simple pegmatit, yaitu dia mempunyai mineralogi yang sederhana. Kemudian internal zoningnya juga kurang berkembang dengan baik. Yang kedua adalah kompleks pegmatit. Jadi di sini kita akan melihat mineral yang teramati akan lebih kompleks dan juga adanya tekstur zoning pada pegmatit. Jadi kita akan melihat zoning, kita coba lihat dari yang paling luar dulu hingga yang paling dalam, sehingga kita tahu bagaimana perubahan dari mineralogi dari pegmatit dari yang paling luar hingga yang paling dalam. Di paling luar, ini yang disebut sebagai border zone, ini umumnya sifatnya tipis. Kemudian dia dicirikan oleh beberapa mineral antara lain feldspar yang berbutir halus, kemudian ada kuarsa, muskovit, kemudian ada mineral aksesoris seperti garnet, dan di bagian luar ini belum ada mineral logam. Kemudian masuk ke dalam itu ada yang disebut sebagai wall zone. Ini umum muncul secara umum mineraloginya hampir sama dengan border zone, tetapi ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan di border zone. Kemudian kadang-kadang dijumpai adanya mineral logam, tetapi tidak selalu. Kemudian masuk ke dalam intermediate zone, baru di sana akan muncul mineral-mineral yang bernilai ekonomis. Contohnya beryllium, niobium, tantalum, lithium, tin, uranium. Kemudian ukurannya menjadi lebih besar dan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan border zone dan wall zone. Kemudian variasi mineralnya cukup banyak. Sebagai contoh tadi beryl dicirikan oleh mineral misalkan beryllium, kemudian ada niobit, ada tantalit, pertit, kasiterit, uraninit, dan juga gemstone. Sedangkan di bagian tengah umumnya didominasi oleh kuarsa. Nah, di sini kadang-kadang mineralisasi itu sudah tidak ada lagi. Sehingga untuk melihat zoning dari sebuah pegmatit, kita bisa lihat dari yang paling luar dulu hingga yang paling dalam. Pada gambar ini kita bisa lihat ada sebuah penampang dari sebuah batuan pegmatit yang mempunyai ukuran sekitar 30 cm, di mana kita bisa melihat adanya border zone, intermediate zone, core, dan juga di bagian tengahnya ini yang adalah pusatnya. Jadi di bagian pinggir ini ada border zone yang tipis, kemudian ada intermediate zone yang berisikan plagioklas, kuarsa, dan muskovit, kemudian ada beryl di bagian core. Beryl ini adalah turmalin yang sebagai pembawa beryllium. Kemudian kadang-kadang ada muncul aplit. Ini adalah sebutan pada batuan-batuan pegmatit. Di sana dicirikan oleh lapisan yang berlapis seperti ini. Ada mineral garnet, kemudian ada potasium feldspar, dan kembali lagi di bagian luar ini adalah border zone. Dan kalau kita melihat zonasi secara lebih besar lagi, maka akan terjadi proses segregasi magma, di mana granit sebagai pusat dari intrusi akan membentuk endapan-endapan yang disebut sebagai pegmatit di sini, mulai dari segregasinya. Kemudian semakin ke atas akan muncul spodumen, petalit, kemudian ada mineral pembawa lithium, cesium, dan tantalum, dan semakin ke atas ukurannya semakin kecil, ini yang disebut sebagai miarolitic zone. Ini adalah kedalaman dari permukaan.
Ada 6 kilo, 9 kilo, hingga 12 kilo. Dan sebelah kiri ini adalah tekanan yang dapat digunakan sebagai referensi pada tekanan berapa mineral-mineral ini ataupun zona ini bisa terbentuk. Klasifikasi pegmatit yang paling sering digunakan adalah klasifikasi dari Cerny di tahun 1991. Dia membagi pegmatit menjadi beberapa kelas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada yang disebut sebagai miarolitik ketika dia ada di dekat permukaan. Kemudian di paling bawah itu ada abyssal, kemudian ada muscovite, dan juga ada rare element pegmatit. Dan rare element pegmatit ini kemudian dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada yang disebut sebagai NYF yang menunjukkan unsur N itu dari niobium, Y itu dari yttrium, dan F itu fluorine. Sedangkan klasifikasi kedua dari rare earth elements itu ada LCT. L itu dari lithium, C itu dari cesium, dan T itu dari tantalum. Kedua klasifikasi pegmatit ini umumnya hanya dijumpai pada klasifikasi rare earth element dan juga miarolitik saja. Jadi ini yang umumnya muncul pada rare earth element ataupun miarolitik. Sedangkan pada muscovite dan abyssal, rare earth element muncul tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mengapa pegmatit itu penting? Karena pegmatit itu adalah sumber penting dari mineral tanah jarang ataupun REE, kemudian dia penghasil beryllium yang dominan, kemudian ada niobium, tantalum, timah, lithium, rubidium, cesium, dan juga gallium. Manfaat dari masing-masing mineral itu bisa ditunjukkan di sini. Sebagai contoh, lithium ini adalah bahan bakar utama bahan utama untuk membuat baterai listrik. Kemudian beryllium ini biasanya digunakan untuk lightweight alloys yang biasanya digunakan untuk pesawat ataupun untuk peralatan nuklir. Gallium ini digunakan di lampu yang kita gunakan ataupun di IC, juga di LED, di turbin dari kincir angin. Kemudian tantalum ini digunakan untuk kapasitor, dan cesium ini digunakan untuk magnetohydrodynamic electric generator. Jadi mineral-mineral ataupun unsur yang ada di pegmatit ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Selain itu, pegmatit juga digunakan sebagai gemstone karena umumnya pegmatit adalah mineral yang mempunyai ukuran kristal yang kasar, sehingga ketika ukurannya besar, dia akan membuat mineral tersebut tampak lebih menarik dan juga warnanya juga bermacam-macam. Sebagai contoh, ini ada spodumen, kemudian ada turmalin, garnet dan topaz, dan juga beryl. Kadang-kadang pegmatit di beberapa lokasi juga digunakan sebagai bahan galian industri karena akan menghasilkan feldspar dan kuarsa yang melimpah. Ini adalah contoh pegmatit yang ada di Kanada, di Tanco, di mana komoditi yang ekonomis dari pegmatit ini adalah tantalumnya. Jadi tantalum ini ada di zona-zona batas ataupun di zona aplit. Ini adalah foto mikrograf dari spesimen yang ada di Tanco. Kemudian komoditi dari pegmatit itu kadang-kadang berbentuk uranium. Contohnya di Kanada, di Ontario, ini muncul dari proses orogenesa yang dinamakan orogenesa Greenfield. Kemudian dia muncul bersama-sama gneiss, yaitu batuan metamorf, yang kontak dengan batuan yang lain. Kemudian ada internal zoning dan juga ada muncul fabrik dari metamorf yang bersama-sama dengan batuan induk tersebut. Di Ontario sendiri, uranium ini berasosiasi dengan biotit yang mempunyai komposisi pegmatitik. Kemudian dia selain uranium dijumpai juga mineral tanah jarang, niobium dan tantalum. Kemudian kadarnya itu dalam oksida adalah sekitar 0,1%. Dan ini adalah beberapa mineral pembawa uranium, ada uraninit dan juga uranothoriit yang merupakan pembawa thorium. Di sebelah kanan kita bisa lihat ukuran dari pegmatit ini cukup kasar, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan batuan biasa. Dan yang terakhir ini adalah pegmatit pembawa uranium. Di sini kita bisa lihat endapan pegmatit yang ada di Namibia
di mana uranium ini muncul sebagai endapan yang berlapis. Jadi kita bisa lihat dia berasosiasi dengan batuan-batuan migmatitik, artinya batuan yang sudah mengalami pressure dan temperature yang sangat tinggi, yaitu batuan metamorf. Dan juga berasosiasi dengan marble yang berwarna putih, kemudian ada biotit amphibolite schist, kemudian pyroxene, gneiss, dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah pegmatit ini. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.